Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodeti Fazila dengan NIM A1D1201128, berasal dari ruang R004 dari semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal yang telah saya buat sebelumnya. Judul jurnalnya yaitu Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa. Jurnalnya yaitu Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan. Volume dan halamannya yaitu volume 32 halaman 69 sampai 77. Tahun terbitnya 2018. Penulisnya ada 3 orang, yaitu yang pertama Nichen Irma Cynthia, yang kedua Viro Salia Kristen, yang ketiga Indri Anugrahi. Dan reviewernya saya sendiri pada tanggal 4 Maret 2022. Jadi tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan model discovery learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa di kelas 5 SDN Sidorejo Kidul 02 Tingkir. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Sidorejo Kidul 02 Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu upaya untuk menjelaskan berbagai aspek dari hubungan antar ketergantungan materi, subjek pembelajaran, dan pengajar sehubungan dengan isu totalitas dan logika internal dari tugas sosial mengkonstruksi pengetahuan dari PBM. Langkah penelitiannya yaitu pengumpulan data menggunakan tes dan non-tes, analisis data deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang diambil, yaitu yang pertama ada observasi, merupakan pengamatan atau pencatatan kegiatan yang dilakukan dalam sistematis, bertujuan untuk mengamati perilaku dan aktivitas selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, rubrik, menggambarkan kriteria dan penilaian yang digunakan untuk menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Yang ketiga, ada tes, untuk mengukur hasil belajar siswa. Dan yang keempat, dokumentasi, pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat data yang diperoleh dari kegiatan selama proses pembelajaran. Hasil penelitiannya yaitu kondisi awal, persentase kemampuan berpikir kreatif 33,2%, skor rata-rata 13,3%. Ketutasan hasil belajar 38%, rata-rata 60, nilai tertinggi 72,5 dan terendah 45. Siklus 1, kemampuan berpikir kreatif siswa itu sekitar 73%, skor rata-ratanya 29,2. Persentase hasil belajar 71,8%, rata-ratanya 69,48, nilai tertinggi yaitu 82,5 dan terendahnya 50. Pada siklus 2, persentase kemampuan berpikir kreatif 81,2%, rata-ratanya 32,2, hasil belajarnya 84,6%, rata-rata 74,2. Nilai tertinggi yang didapat yaitu 87,5 dan terendahnya adalah 55. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa model discovery learning mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa. Namun, terdapat juga kelemahan penelitian, yaitu memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya siswa kesulitan memahami materi pembelajaran. Jadi kelemahan tersebut bisa diatasi dengan keunggulan berikut, yaitu keunggulan yang pertama yaitu penelitian ini menekankan dua aspek sekaligus, yaitu berpikir kreatif dan hasil belajar. Dan yang kedua, penelitian ini menggunakan media yang ada di lingkungan sekitar siswa dan menggunakan permasalahan yang ada di sekitar kehidupan siswa. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas 5 SD Negeri Sidorejo Kidul 02 Kecamatan Tingkir pada semester 2 tahun ajaran 2017. Hal ini dibuktikan dari kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa pada prasiklus. Pada prasiklus, kemampuan berpikir kreatif siswa hanya mencapai persentase 33,25% dengan rata-rata 13,3 dari 7 kelompok siswa, sedangkan hasil belajar siswa pada prasiklus 15 siswa tuntas dengan persentase
38%. Kemudian pada siklus 1, kemampuan berpikir kreatif siswa meningkat, mencapai persentase 73%, dengan rata-rata 29,2 dari 7 kelompok. Sedangkan hasil belajar siswa pada siklus 1 mencapai 28 siswa yang tuntas dengan persentase 71,8%. Selanjutnya, pada siklus 2, kemampuan berpikir kreatif siswa semakin meningkat, mencapai persentase 81,2%. Selanjutnya, dengan rata-rata 32,2 dari 7 kelompok. Sedangkan untuk hasil belajar siswa meningkat menjadi 31 siswa yang tuntas dengan persentase 84,6%. Yang tidak tuntas sebanyak 5 siswa dengan persentase 15,4% dari 39 siswa. Latar belakang dari penelitian tersebut yaitu kurangnya media sarana pembelajaran yang bersifat inovatif, sehingga kemampuan belajar siswa itu masih kurang. Selain itu, siswa kurang mandiri saat proses pembelajaran dan hanya menunggu perintah guru. Beberapa siswa merasa takut saat menuangkan ide dan pendapatnya. Akhirnya, kemampuan berpikir kreatif siswa dan hasil belajar siswa tersebut diteliti oleh Eric dan Mumin yang menunjukkan rendahnya kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar karena metode pembelajaran masih bersifat konvensional, berpusat pada guru dan belum memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Rendahnya pemahaman konsep siswa terhadap materi mempengaruhi hasil belajar siswa, sehingga nilai rata-rata siswa hanya 60 dan hanya ada 15 siswa mencapai KKM. Sedangkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam proses pembelajaran hanya mencapai rata-rata 13,3%. Dari persentase ketuntasan 32,2%. Dari uraian tersebut, maka diperlukan tindakan dalam pembelajaran berupa penerapan model pembelajaran yang bersifat aktif. Dalam perkembangannya, model pembelajaran mempunyai banyak variasi. Banyak model pembelajaran kreatif yang berpotensi meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran tematik. Salah satunya adalah model pembelajaran discovery learning. Jadi temuan penelitiannya yang ditemukan yaitu yang pertama hasil kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar. Dengan dilakukan observasi dan diskusi, peneliti mengetahui bagaimana keadaan awal kegiatan pembelajaran sebelum dilakukan tindakan dengan model pembelajaran discovery learning. Dan dari hasil observasi ternyata masih ada proses pembelajaran yang belum memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Kegiatan pembelajarannya dilakukan didominasi dengan pemberian materi secara teoritis dan keterbatasan media dalam pembelajaran, sehingga siswa menjadi ramai dan kurang memperhatikan materi, pasif, dan kurang tertarik dengan pembelajaran tematik. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep materi yang diberikan, sehingga berdampak pada kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa. Temuan yang kedua yaitu proses pembelajaran. Pada siklus 1, pada tahap perencanaan planning, peneliti mempersiapkan rencana tindakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar pada tema 6 dan panas. Pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 2 dan 5 dengan menggunakan model discovery learning. Pada tahap pelaksanaan atau acting, siklus 1 dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran atau 8 kali 35 menit. Pada tahap observasi atau observing dilakukan oleh teman sejawat menggunakan lembar observasi saat pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan hasil lembar dengan observasi dapat dilihat hasil kegiatan pembelajarannya dengan menggunakan model discovery learning. Pada tahap refleksi atau reflecting di siklus 1 dapat disimpulkan selama guru mengajar, siswa kurang memahami materi yang diajarkan guru. Siswa merasa malu dan takut untuk mengeluarkan ide dan gagasannya, serta harus ditunjuk saat menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kemampuan berpikir kreatif pada siklus 1, tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan dari 7 kelompok siswa. Hasil belajar pada siklus 1, berdasarkan hasil tabel 2, hasil belajar siswa pada siklus 1 pertemuan 3 menunjukkan adanya peningkatan dari 39 siswa. Siklus 2, proses pembelajaran. Pada tahap perencanaan atau planning, peneliti mempersiapkan rencana tindakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar tema 6 panas dan perpindahannya
Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran 2 dan 5 menggunakan model discovery learning. Pada tahap pelaksanaan atau acting, siklus 2 dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran atau 8 kali 35 menit. Pada tahap observasi atau observing dilakukan oleh teman sejawat menggunakan lembar observasi saat pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan hasil lembar observasi dapat dilihat kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model discovery learning. Pada tahap refleksi atau reflecting, berdasarkan observasi pertemuan pertama, pertemuan kedua dan pertemuan ketiga pada siklus 2 dapat dikatakan sudah baik dan kondusif sesuai dengan harapan peneliti. Kemampuan berpikir pada siklus 2 yaitu tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan dari 7 kelompok siswa. Hasil belajar pada siklus 2 berdasarkan tabel 2, hasil belajar siswa yang diperoleh pada siklus 1 pertemuan 3 menunjukkan adanya peningkatan dari 39 siswa. Jadi temuan penelitian yang ditemukan pada jurnal tersebut yaitu adanya peningkatan kemampuan berpikir dan hasil belajar siswa yang sebelumnya dari siklus 1 ke siklus 2 itu mengalami peningkatan. Analisis kebaharuan atau novelty yang ditemukan reviewer yaitu keberhasilan peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa dikarenakan penerapan model pembelajaran discovery learning yang dilakukan sesuai dengan sintak. Menurut Wahyudi dan Siswanti, discovery learning merupakan proses pembelajaran di mana siswa tidak disajikan pelajaran ke dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri. Discovery learning lebih menekankan pada penemuan konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Menurut Hanifah dan Wasito Hadi, discovery learning merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk belajar aktif, menemukan pengetahuan tersendiri. Dengan belajar penemuan, siswa dapat berpikir analisis dan mencoba untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Sekian reviewer dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.